Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu dari kelompok vending machine salad. Jadi pada video kali ini, kami akan membuat sebuah video presentasi, yaitu mengenai diagram, lalu ada tabel transisi, UI, dan juga penjelasan kode. Nah, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan, saya Nyoman Triandi Chandra Mulia dengan NIM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Inyoman Wahyana Tri Pergesit dengan NIM belakang 135. Perkenalkan, nama saya Elijah Maverick dengan NIM akhir 115. Kenalkan, nama saya Rahmat Dhani dengan akhiran NIM 064. Baik, presentasi akan dimulai dari saya, yaitu diagram. Baik, mohon izin, perkenalkan, nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulia dengan akhiran NIM 117. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram halus state dari vending machine yang telah kami buat. Nah, vending machine kami memiliki beberapa tahapan, yang dimana tahapan awal itu adalah pengisian saldo, lalu selanjutnya ada pemilihan bowl, pemilihan sayur, pemilihan daging, pemilihan saus, dan yang terakhir adalah final state. Pada final state nanti akan menampilkan struk dari riwayat pembelian, lalu kembalian uang, dan juga apa yang sudah dipilih lewat transaksi. Nah, pertama itu dari pengisian saldo. Pada pengisian saldo itu terdapat 6 state, yang dimana yang pertama itu ada R0, lalu M, N, O, P, Q. Nah, saya akan menjelaskan dari state-state tersebut. Nah, pada R0 ini adalah dimana kondisi jika sistemnya yaitu belum ada input sama sekali, yaitu saldonya masih 0. Nah, lalu selanjutnya adalah state M, yang mana state M ini merepresentasikan saldo 10.000. Jadi pada M ini saldonya adalah 10.000. Lalu N yaitu saldo 20.000, lalu O 30.000, P 40.000, dan Q ada 50.000. Nah, 50.000 adalah saldo maksimum yang kami set untuk program vending machine kami. Nah, nanti untuk nominal uangnya adalah 10.000, 20.000, dan 50.000. Nah, nanti pergerakannya adalah jika dari R0, user dari R0 memasukkan 10.000, inputnya 10.000, nanti akan menuju ke state 10.000. Terusnya jika memasukkan 10.000 akan bertambah terus saldonya 10.000, yaitu ke 20.000, lalu ditambah 10.000 ke 30.000, ke 40.000, dan ke 50.000. Jika mau ditambah lagi 10.000, program nanti tidak akan bisa menambahkan. Jadi karena sudah maksimal. Lalu jika user memasukkan 20.000, dari R0 akan langsung menuju ke 20. Lalu jika dimasukkan 20 lagi, dari 20 akan menuju ke 40. Nah, jika akan memasukkan 20 lagi, sistem akan menolak untuk masukkan 20.000. Jadi harus memasukkan saldo 10.000 untuk menuju ke maksimal, yaitu 50.000. Sebaliknya jika dari N menambah 20.000 akan langsung ke P, yaitu 40.000. Dan juga jika dari 10.000 menambah ke 20.000, yaitu langsung ke 30.000. Dan
beberapa kombinasi lainnya. Nah, jika dari R0 kita langsung ke maksimal, nanti langsung ke state maksimum yaitu 50.000. Nah, itu adalah pengisian saldo. Lalu selanjutnya adalah pemilihan bowl. Nah, pada pemilihan bowl terdapat dua state, yang dimana A itu adalah merepresentasikan pilihan mangkuk kecil, lalu yang B adalah untuk mangkuk yang besar. Nah, pemotongan saldo akan dilakukan pada pemilihan bowl. Selanjutnya, pemotongan saldo tidak akan dilakukan karena kami membuatnya yaitu paketan. Jadi, pemotongan saldo hanya dilakukan pada pemilihan bowl. Selanjutnya akan ditarik tarif gratis. Lalu untuk algoritma dari saldo ke pemilihan bowl, nah jika saldo yang user inputkan 10.000, 10.000 itu masih kurang dari harga yang kami tetapkan, yaitu untuk yang kecil itu ada 20.000 dan yang B itu ada 50.000. Nah, jika masih di saldo 10.000, user tidak akan bisa memilih ke pemilihan bowl. User harus menambah beberapa saldo lagi untuk menuju ke pemilihan bowl, step pemilihan bowl. Nah, jika sudah di 20.000, user bisa memilih ke pemilihan bowl kecil. Jika ke 30.000 bisa ke gini, tapi 30 dan 40 belum bisa untuk memilih ke SAS yang besar, karena SAS besar itu kami set adalah 50.000. Nah, jika sudah 50.000, saldonya baru bisa memilih bowl yang lebih besar. Nah, setelah pemilihan bowl, user akan dihadapkan dengan pemilihan sayur. Nah, pada pemilihan sayur juga terdapat dua state, yang dimana C itu adalah pilihan sayuran kentang rebus, lada, dan timun. Lalu yang D ini adalah selada, roti, dan tomat cherry. Setelah user telah memilih sayur, user akan menuju ke tahapan pemilihan daging, yang dimana pemilihan daging ini terdapat 3 state, yaitu yang F itu adalah tuna untuk daging tuna, yang G itu daging ayam, chicken, dan yang H adalah beef, yaitu daging sapi. Setelah itu, user akan ke tahapan pemilihan saus, yang mana terdapat 4 kombinasi saus. Ini tidak kombinasi, hanya dipilih salah satu saja. Jadi terdapat 4 state, yang mana itu merepresentasikan saus mustard, yang J itu Thousand Island, yang K itu lemon, dan yang terakhir L itu adalah kesar. Nah, setelah diinputkan, yang mana user akan menuju ke final state, yaitu R. Nah, pada final state ini, user akan ditampilkan sebuah tombol stroke, di mana nantinya jika memilih tombol stroke akan menampilkan sebuah stroke, di mana pada stroke tersebut akan ditampilkan riwayat transaksi, lalu riwayat pemilihan bowl, lalu pemilihan sayurnya, pemilihan daging, dan juga pemilihan sausnya. Lalu jika terdapat sisa saldo, nanti juga sisa saldo tersebut akan menjadi kembalian. Misal kita punya saldo 50.000, memilih yang size kecil, nanti sisa saldonya kan 30.000. Nanti pada sisa saldo tersebut akan dikembalikan berupa 30.000. Baik, mungkin sekian presentasi diagram transisi dari vending machine-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya Mahayana dengan NIM belakang 135 akan menjelaskan tentang tabel transisi state. Di sini terdapat ada state saat ini, input, state berikutnya, dan output. Yang pertama ada R0, jika user menginput M kecil, state berikutnya akan menjadi M besar, yaitu saldo bertambah 10.000. Selanjutnya ada R0 lagi, ketika user menginput N kecil, state berikutnya adalah N besar, yaitu saldo bertambah 20.000 lagi. Dan ketika state saat ini adalah R0, user menginput O kecil, state berikutnya akan menjadi O besar, yaitu saldo bertambah 50.000. State selanjutnya ada M besar, ketika user menginput M kecil, state berikutnya adalah M besar, yaitu saldo bertambah 10.000. State saat ini ada M lagi, jika user menginput N kecil, state berikutnya akan menjadi M besar, yaitu saldo bertambah 20.000. Ya, selanjutnya ada state saat ini yaitu M besar, jika user menginput O kecil, state berikutnya akan menjadi M besar, yaitu saldo bertambah 50.000. State saat ini lagi ada M kecil, M besar maksud saya, maaf. Ketika user menginput A kecil, berikutnya adalah A besar, yaitu bold small dipilih dengan membayar 20.000. Selanjutnya ada M besar lagi, ketika user menginput B, state berikutnya akan menjadi B besar, yaitu saldo tidak cukup. Selanjutnya, ada N besar ketika user menginput M kecil, state berikutnya akan menjadi N besar, yaitu saldo plus 10.000. Selanjutnya ada N besar ketika user menginput N kecil akan menjadi N besar, yaitu saldo bertambah 20.000. Selanjutnya ada N besar ketika user menginput O akan menjadi N besar, yaitu saldo bertambah 50.000. Selanjutnya ada N besar ketika user menginput A kecil akan menjadi A besar, yaitu bold small dipilih dan bayar 10.000. Selanjutnya ada N besar ketika user menginput B akan menjadi B besar, yaitu saldo tidak cukup. Selanjutnya ada O ketika user menginput M kecil akan berubah menjadi O besar, yaitu saldo tambah 10.000 jika total tidak lebih besar daripada 50.000. Selanjutnya ada O besar ketika user menginput N akan menjadi O besar lagi, saldo ditambah 20.000, dan jika total tidak lebih dari 50.000. Selanjutnya ada O besar ketika user menginput O akan menjadi O besar lagi, dan akan muncul outputnya yaitu maksimum tercapai. Selanjutnya ada O besar ketika user menginput A kecil akan menjadi A besar, yaitu bold small dipilih dan bayar 20.000. Selanjutnya ada O besar dan dipilih B akan menjadi B besar, yaitu bold small dipilih bayar 50.000. Selanjutnya ada state saat ini tuh A besar, ketika user menginput C kecil akan menjadi C besar dan sayuran paket satu terpilih. Selanjutnya ada A besar ketika user menginput D kecil akan menjadi D besar dan akan menjadi sayuran paket 2 terpilih. Habis itu ada B besar ketika user menginput C kecil akan menjadi C besar dan sayuran paket satu akan terpilih. Setelah itu ada B besar ketika user menginput D kecil akan menjadi D besar, yaitu sayuran paket 2 terpilih. Dan ini ada C besar ketika user menginput F kecil akan menjadi A besar, yaitu protein ayam terpilih. Ada C besar, user menginput G kecil akan menjadi G besar, yaitu protein sapi terpilih. Selanjutnya ada C besar, jika dipilih H kecil akan eh, mengeluarkan H besar, yaitu protein tuna terpilih. Selanjutnya ada D besar, dan user menginput F kecil akan menjadi F besar, yaitu protein ayam terpilih. Dan ketika D besar, user menginput G akan terjadi perubahan state yaitu G besar, yaitu protein sapi terpilih. Selanjutnya ada D besar, user menginput H kecil akan menjadi H besar, yaitu protein tuna terpilih. Selanjutnya ada F, yaitu jika user menginput I akan menjadi besar, yaitu saus honey mustard terpilih. Selanjutnya ada F lagi, dan user menginput K akan menjadi J besar, yaitu saus Thousand Island terpilih. Selanjutnya ada F besar lagi, dan menginput K akan menjadi K besar, yaitu saus lemon terpilih. Selanjutnya ada F besar lagi, dan dia memilih I akan menjadi L besar, yaitu saus Caesar terpilih. Selanjutnya ada G, jika memilih I kecil akan nantinya akan jadi I besar, yaitu saus honey mustard terpilih. Selanjutnya ada G lagi, jika user memilih J kecil akan menjadi J besar, yaitu Thousand Island terpilih. Nanti ada G besar lagi, jika user menginput K kecil akan menjadi K besar, yaitu saus lemon terpilih. Selanjutnya, jika G besar diinputkan L akan menjadi L besar, yaitu saus Caesar terpilih.
Selanjutnya ada H besar jika user menginput I kecil akan menjadi I besar, yaitu saus honey mustard terpilih. Ada H lagi jika user menginput J kecil akan menjadi J besar, yaitu saus Thousand Island terpilih. Selanjutnya ada H besar jika user menginput K kecil akan menjadi K besar, yaitu saus lemon terpilih. Terakhir ada H besar menjadi L kecil akan menjadi L besar, yaitu saus Caesar terpilih. Selanjutnya ada I besar jika terpilihnya R kecil akan menjadi R besar, yaitu pesanan dikonfirmasi. Ada J besar jika user memilih R kecil, R besar akan terjadi dan pesanan dikonfirmasi. Selanjutnya ada K besar jika user memilih R akan terjadi perubahan state, yaitu R besar dan pesanan dikonfirmasi. Habis itu ada L jika user memilih R kecil akan menjadi R besar dan pesanan dikonfirmasi. Dan terakhir ada R besar dan memilih print akan perubahan state yaitu R0, yaitu instruksi cetak dan kembalian ada saldo dan total. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi di sini saya Elijah Patrick akan menjelaskan tentang UI yang sudah dari coding yang sudah kita buat. Pertama di sini ada tampilan quick salad, simulasi DFA yaitu mesin salad otomatis. Kemudian di sini ada satu sistem yang di, di status sistemnya ada state saat ini dan juga saldo tersedia. Kemudian di bawahnya ada pesanan Anda ya, yang mana akan mencatat apa yang akan dipesan oleh user. Kemudian ada riwayat transisi, di mana akan mencatat transisi-transisi yang sudah kita buat. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan di panel kontrol. Di panel kontrol ini kita akan memilih eh, uang yang sudah kita masukkan. Di sini ada 10.000, 20.000, dan 50.000. Kemudian maksimal uang yang dapat dimasukkan yaitu 50.000. Nah, kita akan mencoba memulai simulasinya. Yang pertama kita bisa mencoba masukkan 10.000. Nah, saat kita memencet pilihan 10.000, kita masuk ke state M. Kemudian ada saldo yang tersedia 10.000. Terus kita pindah ke sebelah kanan, di mana ada pilihan goal, yaitu 20.000. Pilihannya ada small yang 20.000 dan large 50.000. Kemudian di riwayat transisinya, di sini ada R0 mencatat M, yaitu saldo bertambah 10.000. Karena kita cuma punya 10.000, tidak cukup untuk memilih pilihan yang small. Nah, akan muncul jika kita memilih eh, jika kita memilih 10.000, kemudian kita memilih ukuran bola yang 20.000, dia akan menampilkan notifikasi saldo tidak cukup karena kita tidak karena saldo yang kita punya cuma 10.000. Kemudian kita akan memencet pilihan 20.000. Karena kita di sini sekarang sudah mempunyai saldo 30.000, kemudian state-nya tetap IM walaupun kita udah menambah 20.000. Karena kita bisa memilih ukuran bowl yang small yang 20.000. Nah, setelah kita memilih, di sini akan tercatat apa yang kita pilih, yaitu bowl-nya yang small. Kemudian dia akan berubah ke state A dan akan mengambil saldo kita sebanyak 20.000. Jadi yang tersisa di sini 10.000. Dan juga di riwayat transisi juga sudah dicatat. Kemudian kita ke pilihan sayur yang dimana ada kentang selada timun dan juga ada selada roti dan tomat cherry. Jadi di sini kita bisa pilih bebas. Kita akan pilih selada roti dan tomat cherry. Setelah itu, setelah kita memilih sayuran, kita akan masuk ke state D dan eh, pesanan kita sudah tercatat di bagian sayur ya, yang dimana kita memilih selada roti dan tomat cherry. Dan juga riwayat transisinya juga sudah tercatat. Kemudian kita akan memilih protein, di mana ada 3 pilihan, yaitu ayam, sapi, dan tuna. Jadi kita di sini akan memilih sapi. Setelah kita memilih sapi, kita akan pindah ke state G. Kemudian pesanan kita sudah tercatat, yaitu kita memilih daging sapi atau beef, dan juga riwayat transisinya sudah tercatat. Kemudian di sini ada pilihan lagi, setelah kita memilih daging, di sini ada pilihan saus, yaitu ada Thousand Island, lemon, Caesar, dan honey mustard.
Kita di sini akan coba memilih lemon. Sekarang sudah pindah ke state J, kemudian pesanan kita juga sudah dicatat, yaitu saus lemon. Di riwayat transaksi juga sudah tercatat. Kemudian setelah kita memilih saus, di sini ada menu selesai dan proses pesanan. Nah, jadi saat kita sudah itu, kita akan pindah ke step R. Kemudian kita pilih cetak stroke dan selesai. Jadi di sini kita sudah dicetak stroke pesanan kita, yang dimana kita memilih small bowl, terus sayuran selada roti tomat cherry, dagingnya daging sapi, dan sausnya saus lemon. Nah, karena di sini kita tadi mempunyai total duit 30.000, terus kita memilih bowl yang small, di mana harganya 20.000, jadi kembaliannya adalah 10.000. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mencoba yang bowl gede. Jadi di sini kita akan menekan pilihan yang 50.000. Setelah kita memilih pilihan yang 50.000, di sini akan memasuki state O. Terus saldo kita ada 50.000. Kemudian kita akan memilih ukuran bowl yang large. Kita masuk ke state B. Setelah masuk ke sini, saldo kita sudah diambil. Kemudian kita akan masuk ke pilihan sayur. Di sini juga pesanan kita udah dicatat ya, bowl yang large. Kemudian kita pilih sayuran yang kentang, selada, dan timun. Masuk ke stage C, pesanan kita sudah tercatat. Lalu kita memilih protein. Kita akan memilih daging ayam. Pesanan kita sudah tercatat. Kemudian masuk ke stage F. Lalu kita memilih saus, di mana kita akan pilih Thousand Island. Nah, kita masuk ke state I, dan semua pesanan kita sudah tercatat. Kita akan selesai dan proses pesanan. Kemudian kita mencetaknya. Jadi di sini pesanan kita sudah tercatat. Kita memilih bowl yang large, sayuran kentang, selada, timun, lalu dagingnya ayam, kemudian sausnya Thousand Island. Karena di sini uang kita pas, jadi tidak ada kembalian. Jadi sekian dari demo kelompok kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani. Dengan akhiran NIM 064, saya akan menjelaskan kode dari proses input. Di sini ada pada line 410, yaitu def process input. Baris ini mendefinisikan fungsi bernama proses input. Ada dua parameter, yaitu self, yaitu objek utama dari kelas ini, dan input kode, yaitu kode tombol untuk ditekan pengguna. Lalu di sini ada next stage pada line 411. Di sini sistem mencari stage berikutnya dari tabel transisi, yaitu self transition, berisi peta hubungan antar state. Jadi sistem lihat dulu state sekarang, lalu cari apakah ada jalur menuju state lain sesuai input yang dimasukkan. Selanjutnya di baris 412, yaitu kalau kalau next stage tidak ditemukan, artinya input tidak valid untuk state ini. Lalu sistem langsung menampilkan pesan error di layar. Dan return menghentikan proses upaya agar tidak terjadi kesalahan pada alur mesin. Lalu pada baris 416, yaitu MSG, baris ini membuat variabel kosong bernama MSG, yang mana variabel ini akan menampung pesan yang nanti ditampilkan ke pengguna seperti saldo, pilihan menu, atau konfirmasi. Ini adalah saat pengguna memasukkan uang. Kalau kode input yang memasukkan adalah MNO, itu berarti pengguna sedang memasukkan uang. M yaitu kode 10.000, N itu 20.000, lalu O itu kode 50.000. Lalu selanjutnya itu ada baris 421, yaitu sebelum memasukkan uang, sistem akan memeriksa apakah total uang yang dimasukkan sudah melebihi batas Rp50.000. Pada line 422, yaitu message box show error, yaitu
kalau ternyata uangnya membuat total lewat dari 50.000, sistem akan menampilkan maksimum tercapai dan berhenti memproses input ini. Lalu selanjutnya ada self balance seperti ini. Itu eh, kalau masih bisa ditambah, maka saldo akan ditambah sesuai nominal. Total uang yang dimasukkan ikut diupdate. Dan sistem menyiapkan pesan konfirmasi berisi jumlah saldo sekarang. Baik, selanjutnya yaitu pada line 432. Bagian ini dijalankan kalau pengguna sudah berada di stage setelah memasukkan uang. Dan sekarang ketika pengguna menekan tombol A atau B, itu adalah pengguna memilih ukuran bowl. Lalu di sini ada price, yang mana ini adalah harga dari bowl, yaitu yang small 20.000 dan large 50.000. Lalu di sini ada self balance lagi, yang di sini sistem memastikan saldo cukup untuk membeli bowl tersebut. Lalu di bawahnya, kalau saldo sudah cukup, sistem mengurangi saldo, menambah total pengeluaran, menyimpan jenis bowl yang dipilih, dan menampilkan pesan bahwa bowl sudah dipilih. Lalu di sini pada line 445, yaitu user sedang memilih sayuran. Lalu selanjutnya yaitu 450, user memilih daging. Lalu pada line 460, user sudah selesai memilih saus dan pesanan siap untuk disajikan. Lalu terakhir di line 463, kalau sudah di tahap akhir ini, pengguna akan menekan tombol print dan sistem akan mencetak struk lewat fungsi print receive ini di line 464. Setelah itu semua data pesanan dihapus dan saldo dikembalikan ke nol supaya mesin siap digunakan oleh pelanggan berikutnya. Terakhir muncul pesan struk dicetak, sistem di reset pada line 469. Lalu pada line 471 berfungsi untuk mencatat histori dan memperbarui tampilan. Dan di line 476 adalah fungsi untuk mencetak struk, yaitu change amount. Ini berfungsi untuk menyimpan sisa saldo pengguna yang akan dikembalikan. Kalau ada uang kembalian, maka sistem akan memanggil fungsi calculate change berikut. Sekian dari saya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan yang sudah terjadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.